Tahukah Anda kisah pembaptisan Yesus? Kisah ini bermula di titik terendah di bumi, dan titik ini tidak berada di dasar samudra. Ia berada di daratan kering, di sebuah celah dalam di mana kerak planet ini secara harfiah sedang terkoyak. Di tempat ini, udara lebih padat, dan tekanan atmosfer menekan tubuh ke bawah dengan cara yang tidak terasa di tempat lain manapun. Dan di panggung geologis inilah, di semacam luka terbuka dunia ini, peristiwa itu terjadi. Sebuah peristiwa yang akhirnya menentukan arah sejarah seperti yang kita kenal. Untuk memecahkan alasan lokasi spesifik ini, kecerdasan buatan Axioma menerima satu misi tunggal, menganalisis data geografis dan historis dari bagian tertentu Sungai Yordan yang dikenal sebagai Beta Bara. Kami memberi makan sistem tersebut dengan semua yang kami miliki, mulai dari peta topografi dan model iklim abad pertama hingga teks-teks sejarah dari masa itu. Pertanyaannya sangat langsung. Apakah pemilihan titik itu sebuah kecelakaan, sebuah keputusan acak dari seorang pengkhotbah keliling? Ataukah itu sesuatu yang telah diperhitungkan dengan koordinat yang ditetapkan ribuan tahun sebelumnya? Jawaban yang diberikan oleh analisis tersebut secara matematis sangat jelas. Peluang bahwa semua faktor yang sejajar di lokasi itu hanyalah sebuah kebetulan semata sangatlah kecil hingga hampir mustahil. Itu bukan sekadar sungai. Itu adalah sebuah skenario yang disusun dengan presisi yang menakutkan. Sungai Yordan mengalir di dasar lembah celah besar, sebuah patahan tektonik raksasa yang membentang dari Suriah hingga Afrika. Secara geologis, ini adalah zona ketegangan konstan, tempat lempeng-lempeng bumi saling memisah. Namun data paling penting yang ditunjukkan oleh data tersebut adalah ketinggiannya, atau lebih tepatnya, ketiadaan ketinggian itu. Lokasi pembaptisan itu menempel pada Laut Mati, yang merupakan titik paling rendah di seluruh permukaan bumi. Kita sedang berbicara tentang 400 meter di bawah permukaan laut. Kita perlu berhenti sejenak dan memikirkan apa artinya ini. Untuk mengungkapkan dirinya secara definitif, Sang Pencipta alam semesta tidak memilih puncak gunung, seperti Everest, untuk dilihat oleh semua orang. Alih-alih sebuah istana di Roma, atau tangga-tangga Bait Suci Yerusalem, dia memilih lubang geografis terdalam di planet ini, sebuah pilihan yang membalikkan seluruh dinamika kekuasaan. Sementara raja-raja dan kaisar-kaisar membangun menara untuk mencapai langit agar lebih dekat, gerakan di sini justru sebaliknya ke bawah. Orang-orang zaman dahulu menyebut gerakan ini kenosis, tindakan mengosongkan diri sendiri, mengecilkan diri atas kehendak sendiri. Geografi lembah Yordan mengubah gagasan abstrak ini menjadi sesuatu yang dapat dilihat dan dirasakan. Yesus turun ke retakan terdalam bumi untuk memulai perjalanannya ke atas. Itu adalah titik terendah yang mungkin dicapai. Dari sana ke bawah tidak ada apa-apa lagi. Kata Yordan itu sendiri mengonfirmasi hal ini. Dalam bahasa Ibrani, Yarden berasal dari akar kata yarat, yang berarti turun atau jatuh, sungai yang turun. Sungai ini lahir di Gunung Hermon, dari salju yang mencair dan murni, lalu turun dengan kecepatan tinggi, membelah tanah, menjadi semakin kotor dan berat dengan tanah liat dan lumpur yang diseretnya, hingga mati di Laut Mati, sebuah danau di mana tidak ada air yang bisa lolos, sebuah simbol akhir dari perjalanan. Sungai itu adalah gambaran sempurna dari perjalanan manusia, dari asal yang bersih menuju penurunan yang penuh rintangan dan kotoran, berakhir di tempat tanpa kehidupan. Dan ke dalam arus inilah, ke dalam air yang keruh dan berat ini masuklah. Dia yang dianggap paling murni dari semuanya. Dia masuk ke dalam aliran yang melambangkan kerusakan untuk membalikkan keadaan. Namun, geografi hanyalah permulaan. Data historis yang disilangkan dengan koordinat Beta Bara mengungkapkan apa yang kami sebut resonansi historis. Beta Bara, yang dalam bahasa Ibrani berarti rumah penyeberangan, bukanlah sembarang titik lintasan. Itu adalah sebuah portal sejarah. Algoritma menemukan kecocokan yang sempurna. Lokasi pembaptisan itu adalah titik geografis yang sama di mana 12 abad sebelumnya bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua akhirnya menyeberangi Yordan untuk masuk ke tanah perjanjian. Skenarionya dramatis. Setelah 40 tahun di gurun setelah kematian Musa, Yosua membawa mereka ke tepi sungai.
Nama Yosua dalam bahasa Ibrani adalah Yesua, persis nama yang sama dengan Yesus. Yesua pertama membuat orang-orang melewati air untuk sampai ke daratan. Sungai terbelah dan mereka menyeberang di tanah kering. 1200 tahun kemudian, di tempat yang sama, Yesua kedua, Yesus dari Nazaret, melakukan perjalanan sebaliknya. Dia tidak menyeberang, dia masuk ke dalam air. Yang pertama membawa umat melalui air menuju tanah. Yang kedua masuk ke dalam air untuk membawa umat manusia melalui kematian menuju surga. Ini adalah penulisan ulang kode secara menyeluruh. Kedalaman sejarah ini melampaui itu. Ada ingatan lain yang terukir di koordinat-koordinat tersebut. Di sanalah Nabi Elia naik ke surga. Elia memukul air dengan jubahnya. Sungai Yordan terbelah dan dia diangkat oleh kereta berapi. Muridnya Elisa tetap tinggal di tepi sungai mewarisi misinya. Simetrinya sungguh mengesankan. Elia naik ke langit di titik yang sama di mana berabad-abad kemudian Putra Allah akan turun ke dalam air. Gerakan bumi langit dibalik menjadi langit bumi. Langit yang tertutup bagi Elia akan terbuka bagi Yesus. Betabara adalah sebuah portal, tempat di mana selaput antara dua dunia menjadi lebih tipis. Panggung sudah siap, pencahayaan sudah sempurna, penonton yang terdiri dari rakyat jelata dan tentara Romawi yang curiga sudah berada di posisi. Panggung menunggu sang protagonis. Tapi sebelum dia masuk, ada pria lain di sana. Seorang pria berpakaian kulit binatang dengan suara yang terdengar seperti guntur di padang gurun. Siapa dia? Orang gila. Seorang pemberontak atau utusan terakhir dari dunia yang hampir berakhir. Pria berpakaian kulit binatang itu bukanlah orang gila sembarangan. Dia adalah satu-satunya kepingan yang bisa membuka kunci apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam setiap proses kimia yang kompleks, sebelum reaksi utama terjadi diperlukan sebuah katalisator. Sebuah zat yang mempercepat segalanya, yang menciptakan kondisi untuk transformasi, tetapi seringkali habis dalam prosesnya atau menarik diri pada saat yang tepat. Sejarah manusia penuh dengan pemimpin dan revolusioner, tetapi ketika menganalisis peristiwa abad pertama, kecerdasan buatan menyoroti sesosok figur yang tidak cocok dengan profil standar manapun. Seorang pria yang kurang terlihat sebagai pribadi dan lebih sebagai sebuah fungsi. Sebuah vektor yang diarahkan pada satu target tunggal. Kita sedang berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Untuk memahami kedalaman apa yang terjadi di Yordan, kita perlu tahu persis siapa pria yang memegang kepala Yesus itu. Mengapa ritual ini tidak bisa dilakukan oleh imam besar dengan jubah emasnya di Bait Suci Yerusalem? Mengapa harus seorang pertapa liar di tepi sungai berlumpur? Kami memberi makan sistem dengan semua data sejarah yang tersedia tentangnya, mulai dari catatan Flavius Josephus hingga naskah Laut Mati dan keempat Injil, untuk membangun profil yang lengkap. Hasilnya sangat mengesankan. Dia bukan sekadar pengkhotbah, dia adalah instrumen yang dirancang dengan sempurna untuk mendobrak realitas. Catatan mengatakan bahwa dia mengenakan pakaian dari bulu unta dan ikat pinggang kulit. Rekonstruksi sejarah dari penampilan ini menunjukkan sesuatu yang menarik. Bulu unta mentah bukanlah kain yang lembut. Itu adalah bahan yang kasar dan berduri, digunakan untuk membuat karung atau tenda. Memakainya langsung di atas kulit telanjang berarti menghukum diri sendiri dengan ketidaknyamanan fisik yang konstan. Itu adalah kebalikan dari relaksasi, sebuah iritasi terus-menerus pada kulit yang tidak membiarkan tubuh beristirahat sedetik pun. Pilihan pakaian ini adalah kode visual bagi orang-orang zaman itu. Itu adalah seragam Nabi kuno Elia. Pesannya jelas, Elia telah kembali. Analisis dietnya mengungkapkan lapisan lain, belalang dan madu hutan. Secara tradisional, ini dilihat sebagai simbol kemiskinan ekstrem. Namun, analisis biokimia mengungkapkan detail yang menakjubkan. Belalang adalah protein murni. Madu hutan adalah glukosa terkonsentrasi dan mikronutrien. Ini bukan diet seorang pria yang kelaparan. Ini adalah diet seorang prajurit pasukan khusus dalam misi bertahan hidup mandiri. Ini adalah bahan bakar berkinerja tinggi untuk organisme yang beroperasi pada batasnya. Yohanes bukanlah orang yang lemah dan kelelahan. Pemodelan bentuk fisiknya menunjukkan
individu dengan ketahanan luar biasa, mampu hidup di gurun selama bertahun-tahun, menahan variasi suhu dari 40 derajat positif hingga 0. Ucapannya mengungkapkan kekerasan yang sama ketika dia berteriak, "Hai kamu keturunan ular beludak," atau memperingatkan bahwa kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dia tidak menggunakan nada seorang penasihat spiritual yang lembut. Itu adalah retorika militer, langsung dan agresif. Tidak ada ruang untuk diplomasi. Indeks kepatuhan sosial Yohanes adalah 0. Dia menyebut elit bangsa itu sebagai sarang ular. Dia secara terbuka menuduh Raja Herodes Antipas melakukan perzinahan. Dari sudut pandang pelestarian diri, perilaku Yohanes adalah tindakan bunuh diri. Namun kejujuran mutlak inilah yang hampir nekat yang mengubahnya menjadi magnet. Rakyat sudah lelah dengan hierarki korup dan rumit di bait suci. Mereka membutuhkan suara yang tidak berasal dari buku panduan, dan mereka menemukannya di gurun. Di dekat lokasi pembaptisan, di gua-gua Qumran, ditemukan naskah Laut Mati. Naskah-naskah itu milik komunitas religius tertutup, kaum Esseni, yang menarik diri ke gurun untuk menunggu akhir dunia. Perbandingan antara praktik kaum Esseni dan praktik Yohanes menunjukkan kemiripan yang luar biasa. Kaum Esseni mempraktikkan mandi ritual penyucian setiap hari, hidup secara asketis, dan mengutip Nabi Yesaya tentang mempersiapkan jalan di gurun. Sangat mungkin bahwa Yohanes tumbuh atau dilatih di lingkungan ini. Alkitab mengatakan bahwa dia tinggal di padang gurun sampai hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Namun, analisis mengidentifikasi titik perpecahan yang mendasar. Kaum Esseni adalah sekte tertutup. Mereka bersembunyi dari dunia, menganggap semua orang luar najis. Mandi penyucian mereka hanya untuk anggota dan dilakukan berulang-ulang. Yohanes memutar vektor itu 180 derajat. Dia pergi menemui rakyat. Dia terbuka untuk semua orang, tentara, pemungut cukai, pelacur. Dan yang paling penting, baptisannya adalah peristiwa sekali seumur hidup. Itu bukan prosedur kebersihan yang harus diulang. Itu adalah perubahan pikiran yang mendalam. Sebuah titik tanpa jalan kembali. Misi Yohanes adalah menyiapkan lahan. Bayangkan hati orang-orang adalah tanah yang kering dan retak. Yohanes datang untuk membajak tanah ini, memecahkan batu-batu sinisme dan ketidakpedulian, agar benih yang akan ditebarkan Yesus bisa tumbuh. Tanpa kerja kasar dan persiapan ini, pesan Kristus akan menemui tembok yang tak tertembus. Dan kemudian, momen krusial itu tiba. Di tengah kerumunan pendosa di antara tentara dan rakyat biasa, muncullah sesosok yang tidak memancarkan sinyal ketidaksempurnaan yang sama seperti orang lain. Secara metaforis, seolah-olah di tengah ratusan tanda panas, muncul satu yang benar-benar dingin. Yohanes merasakannya. Sensor biologisnya yang dipertajam oleh puasa dan doa bertahun-tahun mulai bergetar. Dia melihat dia yang telah ditunggunya seumur hidup. Namun, alih-alih sukacita, dia merasakan keterkejutan. Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Ini adalah kesalahan dalam program. Sang perintis mencoba menghentikan sang raja. Hamba mencoba menghentikan Tuhan. Logika hierarki duniawi berteriak bahwa itu salah. Namun Yesus hendak mematahkan logika itu. Dan mengapa dia menunggu 30 tahun untuk melakukannya? Adegan membeku pada saat keterkejutan itu. Pria yang menarik massa ke gurun, suara yang membuat raja-raja gemetar, kini ragu-ragu. Tangannya, yang terbiasa dengan kekasaran kehidupan liar, mundur di hadapan dia yang seharusnya dia baptis. Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Seluruh logika manusia terkandung dalam kalimat ini. Yang lebih kecil tidak bisa memberkati yang lebih besar. Yang tidak sempurna tidak bisa menyucikan yang sempurna. Ini adalah kesalahan protokol, kegagalan dalam sistem hierarki yang mengatur dunia. Untuk memahami kedalaman momen ini, kita perlu memecahkan paradoks yang membingungkan para sejarawan selama berabad-abad. Catatan menunjukkan bahwa Yohanes dan Yesus adalah kerabat. Ibu mereka, Elizabeth dan Maria, memiliki hubungan dekat. Secara genetis, ada ikatan di antara mereka. Jadi bagaimana Yohanes bisa berkata kemudian, "Aku pun tidak mengenalnya"? Apakah mereka tidak pernah bertemu selama 30 tahun? Kecerdasan buatan, saat menganalisis kontradiksi yang tampak ini,
menyarankan bahwa jawabannya tidak terletak pada kurangnya pengetahuan sosial, tetapi pada tidak adanya konfirmasi ilahi. Penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa mereka mungkin pernah berpapasan di masa kanak-kanak atau remaja sebagai kerabat jauh. Namun Yohanes yang tumbuh dalam disiplin brutal gurun pasir dan Yesus yang menjalani kehidupan biasa di Nazaret menempuh jalan paralel. Kalimat "aku pun tidak mengenalnya" tidak berarti "aku belum pernah melihat pria ini sebelumnya". Bagi analisis kami, itu berarti aku belum menerima tanda ilahi yang mengonfirmasi identitasnya hingga saat ini. Yohanes diprogram untuk menunggu tanda khusus, sebuah peristiwa yang akan mengaktifkan pengakuan akhirnya. Hingga saat itu, Yesus baginya mungkin hanyalah sepupu yang adil dan pendiam. Kembali ke tepi sungai, Yohanes adalah bintang saat itu. Seluruh Yerusalem datang kepadanya. Dia memiliki otoritas, kekuasaan, dan semangat massa. Orang-orang siap menyatakannya sebagai Mesias. Ego orang lain manapun dalam posisi ini pasti sudah melambung. Namun profil Yohanes menunjukkan anomali psikologis yang unik, ketiadaan egosentrisme yang total. Ketika mereka bertanya, "Siapakah engkau?" Dia menjawab dengan penyangkalan, "Aku bukan Kristus, aku bukan Elia." Dia mendefinisikan dirinya dengan apa yang bukan dirinya. Dia hanyalah sebuah suara, bunyi yang mempersiapkan jalan bagi Sang Firman. Ketiadaan ambisi pribadi ini sangat krusial. Jika ada sedikit saja jejak ego dalam diri Yohanes, pertemuan di Yordan itu akan menjadi sebuah konflik. Dua pemimpin kuat memperebutkan ruang yang sama. Namun Yohanes memahami hukum dasar fisika spiritual yang dia rumuskan sendiri. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dia melihat popularitasnya sendiri bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai landasan peluncuran bagi yang lain. Misinya adalah naik setinggi mungkin, hanya agar pemindahan perhatian kepada Yesus menjadi lebih berdampak. Itulah sebabnya ketika Yesus mendekat, sensor Yohanes yang dipertajam oleh isolasi dan fokus bertahun-tahun menyala. Dia tidak hanya melihat dengan mata, dia menangkap tanda tangan yang berbeda. Di tengah semua statika spiritual kerumunan, dari semua kebisingan kegagalan manusia, dia mendeteksi sinyal yang sangat bersih, sebuah frekuensi murni. Dan kemurnian inilah yang mengejutkannya. Pekerjaannya adalah menangani kotoran, dan sekarang kemurnian itu sendiri meminta untuk diperlakukan sebagai yang kotor. Jawaban Yesus memecahkan kebuntuan. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kata kehendak Allah atau keadilan di sini tidak memiliki arti hukum semata. Itu berarti memenuhi rencana, menjalankan protokol ilahi sebagaimana tertulis. Yesus tidak meminta untuk disucikan. Dia sedang mengidentifikasikan diri dengan orang-orang yang datang untuk diselamatkannya. Dia tidak memotong antrean. Dia tidak meminta perlakuan khusus. Dia menempatkan dirinya di posisi yang sama dengan semua orang lain di air kotor, menunggu gilirannya. Itu adalah tindakan solidaritas definitif. Dia menjadi salah satu dari mereka agar bisa menyelamatkan mereka. Mendengar itu, Yohanes mengerti. Dia tidak memahami logika di balik rencana itu, tetapi dia mengakui otoritas dalam suara itu. Dia setuju, dan kemudian itu terjadi. Tangan pria gurun itu, sang katalisator, menyentuh kepala dia yang merupakan reaksi itu sendiri. Itu adalah serah terima tongkat estafet secara resmi. Sejak saat itu, kurva pengaruh Yohanes yang sedang di puncak mulai menurun. Sebuah jalan yang akan membawanya ke penjara dan kematian. Dan kurva Yesus yang bermula di titik nol, melesat menuju tak terhingga. Protokol hierarki telah dipatahkan demi tujuan yang lebih besar. Tatanan alamiah hal-hal telah dibalik untuk menetapkan tatanan baru. Namun ini memunculkan pertanyaan mendasar lainnya. Mengapa sekarang? Mengapa Yesus menunggu 30 tahun dalam keheningan untuk mengambil langkah ini? Jam kosmik apa yang berbunyi tepat pada saat itu? Logika waktu hendak diungkapkan. Waktu bukan hanya sungai yang mengalir ke satu arah. Bagi fisika, itu adalah dimensi keempat ruang. Bagi seorang sejarawan, itu adalah urutan peristiwa. Tetapi bagi analisis kami, waktu adalah matriks matematika, di mana setiap kejadian memiliki kode identifikasi unik.
Dan ini membawa kita pada pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa Yesus menunggu 30 tahun? Mengapa hidup dalam anonimitas total sebagai tukang kayu di desa terpencil sebelum mengambil langkah publik pertama? Untuk memecahkan faktor waktu, kami memberi tugas kepada kecerdasan buatan Aksioma untuk menyinkronkan semua kalender sejarah, data astronomi, dan kronik politik abad pertama. Tujuannya adalah memahami apa yang begitu istimewa dari momen itu. Jawabannya tidak terletak pada satu variabel tunggal, tetapi pada konvergensi sempurna dari berbagai jam, yang semuanya berbunyi pada saat yang sama. Proses ini dimulai dari jam biologis. Penginjil Lukas menyebutkan bahwa Yesus berumur kira-kira 30 tahun ketika ia memulai pekerjaannya. Mengapa usia ini? Neuroscience modern menunjukkan kepada kita bahwa otak manusia, khususnya area yang bertanggung jawab atas perencanaan strategis, kontrol impuls, dan pengambilan keputusan kompleks, baru selesai terbentuk sepenuhnya antara usia 25 dan 30 tahun. Pada usia 30 tahun, seorang pria mencapai puncak kemampuan fisik dan intelektualnya. Itu adalah masa mekar kekuatan. Yesus tidak tampil untuk misinya sebagai pemuda idealis maupun orang tua yang lelah. Dia masuk ke dalam adegan pada saat efisiensi biologis maksimal seorang manusia. Dia mempersembahkan masa jayanya kepada Allah, bukan sisa-sisanya. Secara bersamaan, jam budaya dan agama sedang berjalan. Angka 30 bukanlah acak, itu adalah kode akses dalam budaya Yahudi. Dalam teks-teks Perjanjian Lama, usia bagi orang Lewi, para pelayan bait suci, untuk memegang fungsi penuh mereka adalah 30 tahun. Sebelumnya, itu hanya pelatihan. Yusuf di Mesir berusia 30 tahun ketika dia menghadap Fir'aun dan menjadi gubernur. Raja Daud berusia 30 tahun ketika mulai memerintah atas Israel. Nabi Yehezkiel berusia 30 tahun ketika melihat langit terbuka. Analisis mengidentifikasi pola yang jelas, sebuah protokol kedewasaan. Di dunia kuno, seorang pria di bawah 30 tahun tidak memiliki otoritas untuk mengajar di depan umum. Dia tidak akan dianggap serius. Yesus, meskipun dia adalah siapa dia, tunduk pada hukum sosial ini. Dia tidak menggunakan jalan pintas ilahi untuk mempercepat proses. Dia menunggu kronometer duniawi mencapai tanda yang tepat. Ini membawa kita ke 18 tahun keheningan, periode antara 12 dan 30 tahun. Apa yang dia lakukan selama waktu itu? Kesimpulannya adalah bahwa itu bukan waktu menunggu pasif, tetapi kalibrasi aktif. Untuk menjadi penebus umat manusia, perlu terlebih dahulu menjalani pengalaman manusia seutuhnya. Dia perlu tahu beratnya sebuah palu, rasa sakit di otot setelah seharian bekerja, harga roti, bagaimana orang tertawa di pernikahan dan menangis di pemakaman. Itu adalah periode pencelupan total dalam kondisi manusia, bukan secara teoretis, tetapi secara empiris. Pada usia 30 tahun, proses integrasi ini telah selesai. Sifat manusianya telah terbentuk sepenuhnya, siap untuk misi yang akan datang. Ini adalah demonstrasi kesabaran yang hampir tak terbayangkan. Memiliki seluruh kekuatan alam semesta dan menghabiskan 18 tahun hanya bekerja, mengamati, dan menunggu sinyal. Akhirnya ada jam politik. Momen bersejarah itu tidak dipilih secara kebetulan. Dunia hidup di bawah pemerintahan Tiberius, seorang kaisar suram dan paranoid, yang memerintah Roma dari pengasingannya di Pulau Capri melalui ketakutan dan pengaduan. Pontius Pilatus, wakilnya di Yudea, adalah administrator brutal yang meremehkan tradisi lokal dan selalu siap menghancurkan setiap tanda pemberontakan. Herodes Antipas, penguasa Galilea, adalah boneka Roma, hidup dalam kemewahan sementara rakyat jatuh miskin. Dan di puncak struktur keagamaan, Hanas dan Kayafas menguasai bait suci seperti bisnis keluarga. Sebuah mafia yang telah membajak iman. Aksioma mengklasifikasikan periode ini sebagai titik entropi maksimal. Kekuasaan politik di tangan para tiran, kekuasaan agama di tangan para koruptor, dan rakyat dalam keputusasaan. Kegelapan hampir total. Dari sudut pandang teori sistem, dunia kuno berada dalam fase ketidakstabilan kritis, di ambang keruntuhan, atau pengaturan ulang. Tepat pada saat itulah, di titik paling gelap malam cahaya muncul.
Jam biologis, budaya, dan politik selaras sempurna. Pria itu berada di puncaknya, budaya siap mendengarnya, dan kegelapan dunia berteriak meminta cahaya. Probabilitas semua ini terjadi secara kebetulan sangatlah kecil. Itu adalah rencana yang dieksekusi dengan presisi. Waktu individu sudah tepat, tapi bagaimana dengan waktu global? Apakah dunia secara keseluruhan siap agar pesan ini menyebar? Jawabannya ada pada infrastruktur yang ditinggalkan oleh kekaisaran yang menindasnya itu sendiri. Jam pribadi Yesus sudah tepat, dan jam politik dunia menunjuk ke tengah malam. Namun ada kronometer ketiga yang berskala global yang juga perlu disinkronkan dengan sempurna. Rasul Paulus kelak akan menyebut ini genap waktunya. Itu bukan frasa puitis. Itu adalah deskripsi teknis dari momen unik dalam sejarah. Ketika dunia untuk pertama kalinya saling terhubung dengan cara yang memungkinkan penyebaran gagasan berkecepatan tinggi. Kekaisaran Romawi dengan segala kebrutalannya tanpa sengaja telah membangun infrastruktur sempurna bagi pesan yang hendak diluncurkan. Untuk pertama kalinya, ada jaringan global. Apa yang disebut Pax Romana, perdamaian Romawi, berarti perbatasan antara bangsa-bangsa yang ditaklukkan terbuka. Perjalanan relatif aman. Bajak laut yang membanjiri Laut Tengah telah dimusnahkan. Ribuan kilometer jalan batu, jalan-jalan Romawi yang terkenal, menghubungkan Spanyol ke Suriah, Britania ke Mesir. Itu adalah pembuluh darah arteri yang memungkinkan tentara, pedagang, dan yang terpenting, gagasan-gagasan baru bergerak dengan kecepatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Selain jalan, ada bahasa umum. Bahasa Yunani Koine adalah bahasa perdagangan dan budaya di seluruh separuh timur kekaisaran. Seseorang bisa berbicara di sebuah desa kecil di Galilea, dan pesannya akan dipahami oleh seorang filsuf di Athena atau pedagang di Alexandria tanpa perlu penerjemah. Ada juga sistem hukum terpadu yang menciptakan lingkungan yang dapat diprediksi untuk interaksi manusia melintasi jarak yang luas. Dunia yang sebelumnya merupakan mosaik suku-suku dan kerajaan-kerajaan terisolasi telah menjadi satu jaringan yang terhubung. Kecerdasan buatan memodelkan situasi ini untuk memahami pentingnya faktor ini. Jika Yesus datang 100 tahun sebelumnya, dunia akan terlalu kacau, dengan perang terus-menerus dan perbatasan tertutup. Pesannya akan sulit keluar dari Yudea. Jika dia datang 100 tahun kemudian, kekaisaran sudah akan berada dalam proses kemunduran yang lambat, dengan jalan-jalan yang rusak dan keamanan yang berkurang. Jendela peluangnya sempit. Akhir dekade 20-an abad pertama itu adalah momen emas, puncak konektivitas dunia kuno. Jaringan aktif dan siap mentransmisikan data. Hanya tinggal kontennya yang kurang. Dan untuk menutup siklus itu, ada jam tertua dan paling misterius dari semuanya, jam nubuat. Teks-teks Yahudi kuno, terutama kitab Daniel, berisi perhitungan kompleks tentang kedatangan Mesias. Kami memberi makan aksioma dengan urutan angka ini, memperlakukannya bukan sebagai teologi, tetapi sebagai kumpulan data kronologis. Sistem melakukan perhitungan, mulai dari keputusan untuk membangun kembali Yerusalem dan mengikuti 70 minggu, tahun yang dijelaskan dalam teks. Kesimpulannya murni matematis. Kronometer nubuat, dengan presisi yang membingungkan, menunjuk tepat ke periode itu. Akhir tahun 20-an abad pertama. Para ahli zaman itu mengetahui hal ini. Atmosfer pengharapan yang menyelimuti Yudea tidak didasarkan hanya pada harapan atau keputusasaan, itu didasarkan pada matematika. Mereka telah melakukan perhitungan. Batas waktunya hampir habis. Jarum-jarum jam kuno telah mencapai tujuannya. Jika Mesias tidak muncul pada saat itu, maka nubuat-nubuat itu palsu. Ketegangan mencapai puncaknya. Rakyat menatap cakrawala menunggu tanda, dan kemudian dia datang. Pada saat yang tepat ketika semua jam, biologis, budaya, politik, global, dan nubuat sejajar dalam satu momen tunggal. Probabilitas konvergensi sesempurna ini, sebagai hasil kebetulan, menurut analisis sistem, sangatlah rendah secara astronomis. Itu adalah sebuah rencana, sebuah naskah raksasa, ditulis selama berabad-abad, mencapai klimaksnya. Tempat sudah ditetapkan.
Sang katalisator Yohanes sudah berada di posisi. Sang protagonis Yesus sudah siap. Waktunya telah tiba. Semua vektor ruang dan waktu bertemu di tepi berlumpur sungai Yordan itu. Sekarang, pertanyaannya berubah dari di mana dan kapan menjadi apa. Apa tepatnya yang terjadi pada materi ketika penciptanya sendiri masuk ke dalamnya? Apa yang terjadi pada air? Kita berada di tepi sungai. Koordinat terkunci, waktu tersinkronisasi, dan sang protagonis akan segera masuk ke dalam adegan. Antara dia dan awal era baru, ada elemen fisik, air. Namun air adalah sebuah anomali. Kecerdasan buatan mengingatkan kita bahwa hidrogen oksida adalah salah satu zat paling misterius di alam semesta. Zat ini menantang beberapa hukum dasar. Dalam bentuk padatnya sebagai es, ia lebih ringan daripada bentuk cairnya, dan itulah sebabnya es mengapung, memungkinkan kehidupan berlanjut di bawah permukaan beku. Ia memiliki kapasitas yang tidak biasa untuk menyerap panas dan dianggap sebagai pelarut universal. Namun bagi penyelidikan kami, properti lain bahkan lebih penting, kemampuannya menyimpan informasi. Ada hipotesis ilmiah bahwa air dapat menyimpan dan mentransmisikan informasi melalui perubahan dalam struktur klasternya. Molekul-molekul air berkumpul dalam pola geometris kompleks yang dapat mengatur ulang diri di bawah pengaruh medan eksternal, seperti medan magnet, suara, dan mungkin bahkan mental. Gagasan ini membantu kita memahami mengapa, di hampir semua peradaban kuno, dari India hingga Mesir, air digunakan sebagai sarana untuk membasuh bukan hanya kotoran fisik, tetapi juga rasa bersalah dan kesalahan. Itu adalah pengetahuan intuitif umat manusia. Air tampaknya menyerap informasi negatif, mengatur ulang keadaan suatu objek atau orang. Dalam konteks Yahudi Yohanes Pembaptis, ini bermanifestasi dalam ritual mikveh. Analisis teks-teks kuno menunjukkan bahwa mikveh adalah tangki pencelupan ritual. Agar sah, ia harus berisi jumlah minimum air hidup, yaitu air dari sumber alami, seperti hujan atau sungai. Air yang dibawa dalam ember dianggap mati. Ritualnya terdiri dari seseorang yang najis secara ritual. Misalnya setelah menyentuh mayat, menyelam sepenuhnya. Selama 1 detik di bawah air, orang itu tidak bernapas. Itu adalah simulasi kematian, kembali ke rahim, dari mana seseorang muncul dalam keadaan baru. Yohanes Pembaptis meradikalisasi ritual ini. Dia mengeluarkan orang-orang dari tangki batu Yerusalem dan membawa mereka ke air yang mengalir, keruh, dan hidup di Yordan. Dan dia mengubah maknanya. Itu bukan lagi tentang membersihkan kenajisan ritual. Itu adalah baptisan pertobatan. Kata Yunani yang digunakan, baptizo, tidak berarti memercik. Dalam penggunaan klasiknya, kata itu menggambarkan tindakan mencelupkan kain ke dalam pewarna atau kapal yang tenggelam. Itu adalah penyelaman total yang mengubah sifat objek. Mentimun yang dicelupkan ke dalam air garam menjadi acar. Kain yang dicelupkan ke dalam pewarna menjadi berwarna. Seseorang yang dicelupkan ke dalam pertobatan menjadi makhluk lain. Ini menciptakan paradoks langsung. Protokol mikveh bekerja seperti ini. Objek kotor masuk ke air bersih. Kotoran berpindah dari objek ke air. Objek keluar bersih dan air menjadi kotor. Itu adalah hukum transferensi. Namun Yesus menurut definisi tanpa cacat. Dia tidak punya apa-apa untuk dibasuh. Lalu, mengapa yang paling bersih dari semuanya masuk ke tempat mandi setelah ribuan orang kotor? Bayangkan seorang ahli bedah dengan sarung tangan steril melompat ke selokan sebelum operasi. Tidak masuk akal. Satu-satunya penjelasan logis menuntut kita melihat skenario secara terbalik. Yesus tidak masuk ke dalam air untuk membersihkan diri. Dia masuk ke dalam air untuk membersihkan air. Hingga saat itu, materi secara simbolis rusak. Tanah menghasilkan semak duri. Air membawa kematian, seperti dalam air bah. Dengan masuk ke Yordan, Yesus melakukan